Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, kita lanjut Bunda. Saya waktu itu kan masih melihat Bunda ya dengan rumah yang sangat sederhana, untuk makan dan minum saja rasanya gimana ya saya. Tapi di raut wajah Bunda dengan Bapak ini tidak pernah terlihat ada kesedihan, tidak pernah ada, bahkan untuk piring berbunyi saja rasanya tidak pernah terdengar. Karena kami setiap hari berkunjung bahkan belajar setiap malam di rumah Bunda ini yang boleh dikata gubuk waktu itu. Apa tipsnya sehingga Bunda mampu melewati masa-masa yang orang lain mungkin tidak bisa melewati itu Bunda? Tipsnya itu sebenarnya dalam kehidupan keluarga adalah ya keikhlasan. Yang pertama, yang kedua memang kami dari dulu boleh dikata sejak kami mengenal tidak pernah ada yang lain di hati dan lahir dan batin kami. Jadi pernah ada yang tanya apakah setelah kenal beliau tidak ada yang datang-datang atau begitu juga dengan beliau, apakah kita katakan selalu. Tapi bagi kami itu hanya hiasan-hiasan yang biasa, karena bagi kami itu mungkin memang karena niat kami. Bagi kami memang itu yang terbaik, dan insya Allah mohon doanya semua, semoga kita selalu bersama di dunia wal akhirat. Amin. Ya, Amin. karena itu doa kami. Jadi selama ini Ibunda usia pernikahan sudah berapa? Ya 20. Sekarang? Ya, sudah menjelang 23 atau 22. 22 ya, tahun. Karena 2001. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Apakah selama 20 tahun lebih itu Bunda dalam rumah tangga pernahkah ada pertengkaran? Kan Guru tak pernah mengatakan begini, serapi-rapinya orang menyusun piring pasti ada bunyinya. Apakah dalam rumah tangga Bunda ini pernah juga merasakan itu? Ya, yang namanya keluarga pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi bagi saya alhamdulillah pasti ada liku-liku, tapi saya tidak pernah merasakan itu sebagai tidak pernah masalah ekonomi kami pikul bersama. Bahkan banyak yang terdengar bahwa biasanya kalau perempuan yang pertama menjadi PNS, biasanya pasti ada ini. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah golongan 4, tidak pernah ada terbersik di benak saya bahwa saya begini, saya begitu. Bagi kami masalah ekonomi itu adalah milik kami berdua. Tidak pernah ada perbedaan bahwa ininya ini, gajinya ini, tidak pernah. Alhamdulillah sampai sekarang kami bukan cuma lahiriah yang bersatu, tapi batinia juga bersatu. Seperti itu. Jadi pengelolaan masalah cobaan-cobaan itu pasti ada, tapi ada. Alhamdulillah semua bisa dilewati. Mulai dari awal itu pernah memang waktu awal-awal pertama menikah, kebetulan saya hamil. Waktu itu kan sama waktu itu kembar. Bapak waktu itu bersaudara 2 orang menikah. Saya kebetulan juga menikah kembali, kakak saya yang pertama karena cerai waktu itu menikah kembali. Mereka semua sudah hamil dan kami alhamdulillah juga sudah ada benih. Tapi menjelang 4 bulan itu kami keguguran di situ letak, dan waktu itu dokter memvonis susah dapat anak karena kebetulan katanya lemah saya punya kandungan. Tapi alhamdulillah mungkin karena keteguhan dan keikhlasan kami selalu memohon, akhirnya cepat. Walaupun waktu itu saat hamil terisi itu Ahmad,
9 bulan itu mungkin waktu itu Anda sudah melihat, termasuk yang pelaku sejarah itu yang sering pergi belikan obat itu, abinya Nawab, Pak Muslimin, Ustaz Muslimin dengan Ustaz Sayyid, itu 2 orang yang sering pergi belikan obat penahan di apotik waktu itu. Betapa kegoncangan yang kekhawatiran yang terberat waktu itu, hanya itu saja yang menjadi kalau yang lain itu bagi kami mulus semua. Alhamdulillah, bukan mulus tapi tapi bagi kami itu bisa dilalui. Insya Allah bisa dilewati. Masya Allah. Baik Bunda, jadi saya yakin ini salah satu keluarga yang paling romantis yang pernah saya yang pernah saya temui, yang pernah hidup, dan kami lihat bukan hanya 1-2 tahun tapi lebih dari 20 tahun, dan kami tidak pernah mendengar, ya mungkin memang begitu ya Bunda, keluarga Ustadz dan Ustazah di pondok pesantren kami itu. Ini bukan siapa-siapa, bukan yang mungkin anak-anak kami menjadikan kami tapi menurut kami pribadi ya alhamdulillah kalau bisa dijadikan teladan. Amin, amin. Baik Bunda, ini mungkin yang paling serius saya mau bertanya Bunda, dan ini ditunggu-tunggu oleh banyak orang, terkait inspirasi bagaimana kemudian Bunda beserta Bapak mendidik ketiga anaknya. Ini kan ada Ahmad, ada Yasin, ada juga Munzir. Siapa yang mengajarkan pertama kali Al-Quran Bunda? Yang memperkenalkan Al-Quran dan menjadi orang hebat? Ini sebenarnya pertanyaan yang saya sangat tunggu, ya, karena sesungguhnya selalu saya dapat boleh dikata mau saya mau katakan cemburu, tidak juga, tapi setiap ada anak saya yang tampil, ada anak saya yang mungkin kelihatan di masyarakat bahwa seperti ini, pasti mereka bilang siapa dulu dong ayahnya, bapaknya. Padahal ini sebenarnya kerjasama kami, cuma secara naluri keibuan, semua anak saya itu awal pengenalan huruf Al-Quran itu adalah sumbernya dari saya. Dari ibu? Ya, dari saya sebenarnya. Jadi perkenalan huruf-huruf Al-Quran itu sampai mereka bisa membaca itu saya. Jadi kalau dikatakan kapan mulai diajarkan mereka, sejak dari kandungan. Ya, sejak dari kandungan mereka, saya masih hamil itu sudah memang kebiasaan kami berdua itu dari dulu tidak pernah lepas dari Al-Quran dalam sehari semalam, pasti membaca Al-Quran. Dan termasuk saya rasakan ini si Munsir yang terakhir itu, salawat itu tidak bisa saya tidur dan Al-Quran kalau tidak membaca Al-Quran. Bahkan yang Munsir ini saya tidak bisa langsung tidur kalau tidak membaca Al-Quran dengan salawat. Bahkan harus mendengar dulu dari bapaknya, dari etanya itu yang. Jadi kalau dikatakan siapa yang memulai, alhamdulillah saya sebagai ibu yang mengajarkan dari awal itu. Saya pakai papan, saya padukan dengan metode Iqra, metode Baghdadi dan sebagainya untuk memulai itu. Yang saya katakan di awal bahwa sering guru panggil si Ahmad, dengan panggilan ya Ahmad, ya Ahmad. Padahal sesungguhnya dia menegur saya karena beliau selalu mendengar setiap maghrib, setiap siang itu saya ajarkan anak-anak. Tapi kan banyak orang tua mengeluh untuk mengajar anak sendiri itu tidak semudah mengajar anaknya orang. Apakah itu juga Bunda rasakan waktu itu? Iya, bagi saya memang ada perbedaan. Tapi yang namanya
mengajar itu mungkin juga karena memang cita-cita saya dari dulu mau mengajar. Jadi setiap mengajar anak orang lain sama seperti saya mengajarkan anak saya sendiri. Iya. Cuma perbedaannya ada yang juga pernah bertanya bahwa seringkah juga ibu marah-marah kalau pada saat mengajar anak atau kembali ke rumah seringkah juga marah-marah seperti ini. Saya biasa jawab, tidak ada waktu saya untuk marah di rumah. Iya. Mereka katakan, kenapa? Karena tidak ada yang bisa membuat saya marah di rumah. Masya Allah. Itu artinya bahwa ketika saya kembali ke rumah, seluruh beban mengajar itu untuk waktu di sekolah saya lepas. Sejak saya keluar dari kelas, segala beban apa, misalnya ada anak-anak yang tadinya membuat sedikit kita emosi, itu lepaskan semua. Itu tipsnya supaya tidak apa ya, setiap kita mengajar selalu enjoy, selalu apa, setiap tinggalkan kelas segala selesaikan semuanya di situ, dan jangan ada rasa dendam, rasa apa sama anak-anak. Tetap di awal pembelajaran kita doakan, di akhir pembelajaran kita doakan mereka, dan insya Allah berkahnya pasti ada setiap anak. Kan ini ada 3 putranya Bunda ya. Apakah memang ketiga-tiganya ini anak yang seperti Nabi Ismail? Artinya kan ada ceritanya Nabi Ismail dengan Nabiullah Ibrahim ya, ketika dalam percakapan dalam Al-Quran itu bahwa ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Itu kan sebuah dialog yang luar biasa, seorang bapak yang betul-betul menghargai anaknya yang masih kecil, dimintai pendapatnya. Saya bermimpi tadi malam nak, saya mau menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Lantas seorang Nabi Ismail yang punya kesabaran, keikhlasan yang luar biasa mengatakan, silahkan bapak, kalau itu memang dari Allah, dari Tuhan, silahkan lakukan. Nah, apakah memang Ahmad dan saudara-saudaranya ini tidak pernah membuat bapak dan ibu ini merasa jengkel, marah? Ya, kalau persoalan personnya setiap anak pasti berbeda, karakter juga berbeda. Ada saya lihat karakter yang ke etanya, ada juga yang ke saya. Terus masalah apa tadi, putra saya yang 3 ini pasti beda, beda kata karakternya. Saya lihat misalnya anak pertama itu EQ-nya seperti ini, kemudian yang kedua pasti beda, ya. Termasuk yang jelas pada saat pemula itu saya yang memulai mereka mengajar Al-Quran. Yang paling dominan mendidik, berbicara, berkomunikasi, apakah bapak atau ibu? Kami berdua. Ya, Pak. Yang jelas kalau masalah komunikasi dengan anak itu dua-duanya. Bapak itu juga termasuk orang tua yang dekat sekali dengan anak-anak mereka. Memang sangat penyayang dengan anak kecil. Jadi mulai dari awal memang itu sangat sayang sekali dengan anak-anak. Jadi komunikasi masalah apa. Kalau boleh tahu, apakah pernah bapak atau ibu memarahi putra-putranya ini, membentak atau seperti apa? Iya, kalau masalah membentak memang, tapi sangat jarang kalau masalah membentak kecuali pada saat pembelajaran. Ya. Masalah kedisiplinan juga itu memang dari kecil saya yang memulai mereka mengajar. Jadi kalau anaknya orang lain itu biasanya memang bangun jam 7 yang susah dibangunkan. Kalau saya alhamdulillah walaupun ini munsir terlambat hampir 10 tahun lebih baru ada adiknya Yasin. Tapi alhamdulillah pembiasaan misalnya bangun paginya, bangun subuhnya itu memang dari kecil. Tidak berarti bahwa anak biarlah mereka karena masih kecil, tidak. Bagi kami itu yang namanya bangun subuh itu
hal yang pertama yang harus kami ajarkan bagi mereka. Masya Allah. Ya. Saya dengar ini anak pertamanya ini sudah hafal 30 juz ya. Alhamdulillah. Dan saya dengar beliau juga lulus beasiswa Kadar Ulama. Iya, alhamdulillah. Magister, insya Allah. Magister. Itu di mana? Di PKU LPDP. Nanti kuliahnya di mana? Di Istiqlal, Pendidikan Kadar Ulama. Masya Allah. Jadi luar biasa. Iya. Saya terus terang sudah kehabisan bahasa untuk bertanya. Kalau masalah pelajaran Al-Qur'annya, terus terang mereka semua sudah ada hafalan, termasuk yang kedua Ahmad Syafi'i. Sebenarnya itu sudah 30 juz juga, cuma belum di wisuda. Masya Allah. Karena memang harus ada yang target yang harus selancar-lancarnya itu di Imam Asim. Alhamdulillah di sini juga mungkin saya ucapkan terima kasih kepada para guru-gurunya juga yang terus terang saya akui bahwa hafalannya, istiqamah menghafalnya anak-anak ketika di situ juga memang kuat karena pembiasaannya memang dijaga, disuruh sampai kapan. Dan alhamdulillah anak pertama saya menyelesaikan di Ma'had Ali Mangkoso yang walaupun awalnya dari dulu tidak pernah kami bayangkan akan menyekolahkan anak-anak dengan gratis. Tidak pernah sebelumnya saya terbayang sampai itu. Anak kedua saya juga Yasin ini yang saya tidak pernah bayangkan karena memang terus terang EQ-nya berbeda dengan kakaknya. Tapi alhamdulillah berkah mungkin doanya dan doa orang-orang, karena memang kebiasaan saya itu setiap ada yang menanyakan anak saya atau apa, saya selalu katakan titip doa untuk anak-anakku, mudah-mudahan bisa jadi anak yang ini, anak yang soleh. Amin. Yang taat. Jadi setiap itu termasuk juga saya kembali bahwa inspirasi terbesar saya itu adalah dari Al-Quran itu, Nabiullah Ibrahim beserta Ismail. Sampai waktu saya pergi umrah ini, saya berdoa bahwa dari dulu saya bercita-cita menginginkan anak-anak saya menjadi anak yang soleh seperti Nabiullah Ismail, yang bisa menuruti orang tuanya, karena saya yakin tidak ada seorang orang tua pun yang ingin anaknya menjadi jelek. Betul. Tidak ada, seandainya ada seekor, tidak ada sepotong ekor pun orang tua yang ingin jadikan anak saya. Saya tidak pernah meminta bahwa jadikan anak saya sukses masalah ekonominya apanya. Yang jelas anak saya jadikanlah menjadi anak yang penurut seperti, karena pasti saya ingin mengarahkan mereka ke yang baik. Masya Allah. Amin. Jadi amin insya Allah Bunda. 3 putra dari Bunda, keduanya sudah hafiz Al-Quran dan keduanya di Ma'had Ali, satu di Mangkoso, satu di Sengkang. Alhamdulillah. Luar biasa, Kadar Ulama. Mudah-mudahan dan satu lagi yang kecil ini tidak kalah serunya. Insya Allah beliau saya anggap lebih keren dari kakak-kakaknya. Amin, amin. Karena mentalnya lebih stabil. Amin. Iya. Baik. Tapi ada satu mungkin yang saya ingin sampaikan, bahwa dari kecilnya itu tidak pernah kami paksakan untuk menghafal. Iya. Tidak pernah. Yang kami lakukan itu hanya pembiasaan. Misalnya ketika saya sudah mengajarkan huruf demi huruf dan akhirnya bisa membaca, terus kami terus suruh mengaji sampai tamat. Setelah tamat ulang lagi dari awal. Jadi tidak pernah kami paksakan bahwa harus punya target hafal ini, tidak pernah. Cuma ketika misalnya dia ingin menghafal ini, silakan menghafal. Jadi tidak pernah bahwa harus diwajibkan menghafal ini, tidak. Cuma yang kami lakukan memang harus setiap hari, walaupun sudah tamat tadi, kebiasaan kita di orang Bugis itu kembali mengaji. Jadi seperti itu. Jadi tamat Al-Qur'annya 30 juz lagi dia baca, bukan menghafal. Dia baca, saya suruh lagi mengulang dan seterusnya. Dan alhamdulillah
Sedangkan Munsir yang sudah menjelang kelas 4 itu sudah menjelang tiga kali, hatamkan membaca. Nah, membaca ini mungkin yang perlu diambil inspirasi ini, karena kita kebanyakan di Tanah Bugis ini, kenapa saya tahu begitu, karena rata-rata santri kita itu hampir belum lancar mengajinya. Setelah ditanya, kamu waktu SD berapa kali tamat? Mengatakan 1 kali. Apakah setelah itu masih mengulang bacaannya? Tidak. Saya bilang tidak. Iya. Jadi ini mungkin menjadi pembelajaran buat kita semua orang tua. Anak kita mungkin sudah hatam 30 juz waktu SD, dan itu biasanya mandek dan tidak lagi mengaji. Naik di SMP atau di sanawiyah, akhirnya bukannya menghafal tapi dilupa semua ya bacaan-bacaan yang sudah dipelajari.